itu. Tarik dulu. Nah, tarik dulu keluar tangganya. Nah, itu tarik ke atas. Tarik ke atas maksudnya? Yang ini. Yang diturunkan itu tarik ke atas. Nggak usah kayak gitu, tarik langsung aja. Tarik ke atas, ke atas. Ya, oke. Sandarin tembok yang dalam. Ketahuan mas. Ya ora, miring. Kon miring. Nah, sandarin tembok yang di dalam, bukan kayu tapi tembok. Maju nih gak tembok rek, kuwi kayu rek. Nah, ya, nah oke. Ya wis. Kurang kencang, tarik sih baru dikencengin, jangan dikencengin dulu lagi ditarik. Ada Gini ya. dari pol pojok kiri sangkut ke paku kayak lah. Kayak pojok kurang, pojok ya. Oke. Anjay.
Oke. Tahu tangan carry ya. Lang ngọc yếu tờ đó chứ lang. Udah nyaman kami pegangan tangan, ayo. Bahaya ini. Tidak jawab. Jangan lah. Ya, mantap. Sinau sing bener. Tang oke itu lipas. Nanti kami enggak, Mas. Aku loro. Jual ini. Susu emangnya bu surung. Oh, ini. Iya ini. Ini kenapa tak disalahin tengok. Aku lihat. Enggak ada ya? Nggak ada lah. Masih antara belum. Enggak ada. Lah aku cek megangin kita gini ya. Lali kalau. Jadi susu 5.000 kan Oh, ya. berbagai kuda. Iya. Yang bilang kalian, aduh aku capek banget pengen input data nih, padahal ruangannya AC-nan ngono Nah, ta. sing anu ya. Delok kisu kau kerja ngopo anjing. Emosi aku. Apa emang? Beri 16 satu slop. Beri 16 satu slot. Beri 12 satu slop. Beri 12 satu slot. Ya diambil dulu. Beri 12 satu slot. Hitam 12 satu slop. Hitam 12 satu slot. Wah, satu. Ini ya? Oleh Dikurangi 2 dulu. Iya, iya. Diplomat mil 5 pack. Dah. Dah. Hmm. Iki boten lagi. Semen iki. 1, piro mau, Mas? 1,5. Oh iya. Oke, saat ini kita isi amunisi dulu. Kita seri 1. Mantap. 2 3 4. Mari Ya. kita antar Matiin. ke ojo ngasih tekan antar kono. Ya step by step. Nah, segitu dulu tak jaga nih. Ini Bapak Indra bawa habis berapa, cukupnya berapa langsung habisan. Jadi kita ketika minta produk lagi itu alasan stoknya habis, memang habis mas. Jangan sampai harus ngomong Pak habis, ternyata satu jendol ya balian ini. Ini kan udah habis ya, sebenarnya nggak kan? Ya jadi tolong ya ini untuk semuanya, bawalah produk sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang luar kota ibu wakil aku lah semua coba. Pakai iPhone. Keluarga itu Samsung.
Do not try this. Belajar yang bener guys. Hey, what is up guys, it's your boy Rafael di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 jam 3 sore lebih 15. Jadi di hari ini aku mau bikin video rangkaian dimana buat aku mau pulang ke Jogja. Jadi ini video mau tak bikin biar jadi kenangan aku tuh di Semarang ngapain, tinggal di mana dan kayak gimana. Itu kan kenangan terakhir lah karena sekali seumur hidup di sini. Dan ini aku di depan kos dan aku mau ngasih tahu aku itu tinggal di mana. Jadi ini adalah di Semarang Timur, Gayam Sari, Pandean Lamper. Jadi Pandean Lamper tahun 2026 kayak gini. Nah, kayak gini. Kosnya yang ini. Ini adalah kosku, The Leota Kos. Mari kita masuk. So, kita udah masuk. Nah, jadi ini aku di kamar 1A. Jadi ini aku kuncinya kayak gini. ID card manajemen trainee-ku di Wismilak, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Di sini ada nama aku juga dan ya awal masuknya begini. Kamu bisa lihat itu ada motorku di situ. Dan kalau kita jalan ke sini kan ke situ. Jadi kamarku adalah yang ini, 1A paling pojok. As you can see, dia ada gordennya. So I built everything from zero, dari nol. Dan kalau kita masuk ya, aku punya rak sepatu di sendiri. Property of Rafael Kaisar Gultom 1A, prohibit put anything under permission from owner. Jadi kita taruh sendal kita di sini. Nah, terus sepatu-sepatuku semua ada di situ. Ya. Ini kita masuk. Udah ketutup, baru kita jalan. Tinggal 24.000. 1A The Leota, galon, kulkas. Di sini kamu bisa lihat stiker-stiker dari Wismilak selama aku kerja tak taruh. Ini aku punya keset sendiri, yang lain nggak punya, aku punya.
marilah kita masuk kamarku. You ready? Kalian siap? Nah, jadi inilah kamarku guys. Yang pertama di sini ada kaca, jadi buat ngaca. Dan di bawah ini ada kayak plastik gitu, tak kasih biar serangga nggak bisa masuk dan suaranya kedap. Dan inilah kamarku. Nih, kalian bisa lihat nih. Dari sini deh. Nih kan pojok ini atas ada jam dinding. Nah, jadi kamarku kayak gini. Nih, ngekos pertama kali, ngerantau pertama kali. Nih. Karena ini aku udah mau pulang, rangkaian aku pulang pulang mau balik ke Jogja dari Semarang, ini aku udah beli kardus-kardus rokok yang besar buat packing. Dan ini nanti sore aku mau ke toko elektronik buat ngambil kardus kulkas buat packing lagi. Niatnya awalnya mau nge-packingin ini. Cuman kayaknya mending dijual aja deh, karena nggak bakal dipakai juga, jadi dijual. Jadi aku rencana mau ngejual kulkas, kompor sama regulator plus gasnya, karena aku punya bright gas 5,5 kilo masih banyak. Nah, so pertama-tama kita mulai dari kulkas dulu, obviously. Kulkas ini tingginya 1 meter, ini aku beli sendiri pakai gajiku. Kalau mamanya kita buka, nah isinya kayak gini. Ada sayur, ada telur, ada sarden, saus, bawang goreng. Sini ada tahu yang plastik putih ini, ada tempe juga di dalam. Nah, di dalam sini ada es batu. Aslinya ada ayam sekitar 1,5 kilo, cuman pas itu habis belanja buat masak sekitar 1 mingguan nih, sekarang udah habis. Dan emang tak habisin karena aku udah mau pulang, jadi biar nggak banyak lah gitu isi kulkasnya. Jadi ini kulkas aku beli harganya 1,7 juta pakai gajiku sendiri. Terus ini, nah di sini kamu bisa lihat aku punya gantungan-gantungan. Ini ada topi dari Wismilak yang dimana dikasih dari sales grosir namanya Pak Gatot Medantoro pas aku join visit dan juga acting sebagai sales grosir di rayon Purwodadi dan juga Demak. Nah, ini topinya. Ini cukup cukup jadi saksi bisu gimana kerasnya aku jadi manajemen trainee Wismilak lah. Nah, terus ini ID cardku. Ini ID cardku selama manajemen trainee. Dan ya ini juga lanyard dari ID card, kunci motor, masker, ini sarung tangan buat naik motor. Aku beli sarung tangan itu setelah aku selesai manajemen trainee. Jadi sekarang aku karena udah selesai balikin warna kulit dan juga ya my appearance lah, karena pada saat manajemen trainee kan 90% lapangan, 10% office. Jadi beneran di lapangan dan pokoknya muka aku jelek banget. Kalian tahu kalau di Instagram seperti apa, aku brewokan, kumisan, belang parah sampai hitam, khususnya di tangan. So, ya gitulah. Nah, di sini ada korek. Ya, aku kayaknya lebih sering beli korek daripada beli rokok deh. Ya. Toh juga aku nggak terlalu ngerokok juga orangnya. Ini korek dari gudang garam dan dari Jarum Super Espresso. Ini korek bara api yang korek gas. Nah, gitu. Terus ini ada parfum, deodoran, skincareku, pomade, ini kacamata, dompet. Ini aku. Ini atas ini ada baju yang dikirim, ada barang-barang yang nggak tak pakai, ada bantal bawaan dari kosan yang cukup nggak enak dipakai, sehingga aku beli bantal sendiri, baygon, ya
gitu-gitulah yang bisa ditaruh di atas biar nggak ganggu. Nah kalau ini dibuka, ini lemari. Nah ini lemari yang dipakai untuk jalan, jadi baju jalan ya, buat keluar, buat kelihatan proper, bagus di sini bajunya. Di bawah situ juga ada trimmer buat apa namanya, potong rambut dan ngetrim bulu badan. Nah kita pindah ke sini. Di sini adalah meja kerja yang dimana nggak pernah tak pakai buat kerja karena kerjaanku lapangan terus selama aku di MT. Akhir-akhir ini baru tak pakai. Nah di meja kerja ini kalian bisa lihat di sini ada stop kontak, ada laptopku yang menemani aku dari SMA, kuliah, wisuda, nyari kerja sampai dapat kerja dan sampai ke depannya. Pokoknya kalau belum ganti dia yang nemenin terus. Asus X505ZA. Ini ada kettle listrik, ada ceret listrik. Jadi aku cukup suka kalau pagi dan aku emang butuh air hangat, jadi aku pakai ini. Kalau air dingin kan tinggal celupin es dari kulkas. Tisu, gelas, TWS, power bank, sisir, ini taruh sini seharusnya. Nah ini juga ada 2 ceret, jadi aku minum air cukup banyak dan aku walaupun di depan ada dispenser, tapi aku butuh air yang dimana langsung ambil, jadi cepat. Ya ini kebiasaan bawaan dari rumah ya, di rumah selalu ada ceret. Jadi kalau hanya haus tinggal turun. Nah di sini aku bawa ceret, beli ceret nih. Ini beli. Ya jadi nggak ada yang bawa kecuali ini. Kursi bawah nggak ada apa-apa buat kaki. Nah ini kalau kita buka, nah ini isinya banyak nih. Isinya dari meteran, shaving cream, shaving foam, lanyard dari manajemen trainee, ID card, terus habis itu potong kuku dan sebagainya. Di bawah ini ada plastik, ada sabun, sikat gigi, odol gigi dan lain sebagainya. Nah kita pindah ke sini. Nah jadi di sini ada tas yang tak pakai buat kerja, ada tas. Nah, nih tas ini isinya ya bolpen, pensil. Di sini ada surat dari Wismilak dari Gawijaya. Ini tuh kalau nggak salah tanda tangan kontrak dan slip gaji. Nah, ini ada kertas-kertas gitu kan, ada buku. Ya gitulah. Ini ada tote bag yang isinya tote bag yang diisiin tote bag, jadi biar nggak makan tempat. Nah ini ada kemeja dan juga jaket yang emang tak gantung di sini karena kalau tak taruh di situ semua nanti penuh dan kayak kurang bagus aja ke lipat-lipat. Jadi ini tak taruh di sini. Ini 120 cm gantungan kayak gini aku beli di Shopee. Jadi ya fair enough, aku bisa bilang aku tuh bangun apa-apa dari nol di sini. Istilahnya dari kurang jadi cukup jadi nyaman jadi mapan. Cuman kita belum mapan karena masih banyak yang perlu di-upgrade menurutku. Cuman since aku udah mau balik ya udahlah gitu kan. Nggak kita upgrade dan ya I think upgrade-nya udah cukup nyaman banget kan gitu. Nah, di sini ada lemari juga, lemari susun, ada 5 lantai ini, 1 2 3 4 5 5 susun. Di atas ada wadah makan buat taruh di kulkas biar enggak kemana-mana dan biar rapi. Buat taruh kornet kayak taruh apa. Nah, kalau kita buka yang bagian atas itu ada kaos dalam dan kaos rumah. Nah, ini namanya kaos rumah. Jadi kalau pakai di kosan pakainya ini kaosnya. Terus habis itu, nah itu kalau dilihat di sini kan ada jam, terus ada tuh kaca. Yang kedua di sini ada celana dalam dan training kalau aku kemana-mana. Nah tuh, dan nggak perlu dandan, pakainya training sama hoodie yang warna biru dongker di sana. Jaket hoodie. Nah, terus kalau di sini, nah ini ada celana buat di rumah sama ada sejadah dan sarung.
Nah, terus kalau di bawah lagi di sini ada spray. Jadi spray dan ya ini spray. Ada seharusnya taruh sini ada sarung bantal juga. Dan yang terakhir yang paling bawah isinya random sih. Ini isinya ada wafer dan ada rokok. Ini rokok yang dimana aku dikasih dan beli selama aku kerja di Bismillah. Nih, pokoknya yang Trivo tuh aku dikasih. Terus yang jarum black aku beli, yang diplomat aku beli, HS aku beli. Gitu. Nah, di sini ada ranjangku, kasur. Emang nggak dirapiin biar ya someday kalau aku lihat udah kerja lebih baik daripada ini dan hidupku lebih baik daripada ini, pasti lebih baik. Itu ya kayak ginilah gambaran nyatanya. Ini aku tidur di sini, main HP di sini, recharge energi di sini. Dan bantal-bantal ini, jadi ada 2 bantal guling, 2 bantal kepala. Ini aku beli. Jadi ini bantal memory foam, tapi untuk spray sama sarung bantalnya dari rumah. Nah, nih. Dan ini kemungkinan ada suara di belakang. Nah, ini lagi nyalain kettle, electric kettle untuk bikin air panas. Nah, yuk. Terus kalau hanya kita ke sini, nah di samping sini ini ada rak-rak begitu. Nah, ini juga beli di Shopee, ini beli di Shopee, ini beli di Shopee, ini beli di Shopee, electric kettle beli di Shopee, gelas beli di Shopee, apa namanya nih, ceret plastik beli di Shopee, gantungan beli di Shopee. Nah, jadi ini isinya adalah pertama dasi yang nggak pernah tak pakai, ya kan? Since aku belum pernah ngerantau, mungkin aku pakai ternyata nggak kepake sama sekali. Nah, di atas ini di tingkatan pertama ada perhiasan. Di sini ada kalung. Terus habis itu di sini ada jam tangan, kalung, gelang, jam tangan. Nah, salah satu jam tangan yang paling sering tak pakai dan selama aku kerja itu menemaniku yaitu adalah ini. Ini adalah jam tangan tempur, jam tangan perang, ya. Dari aku jadi pasang banner sampai sales grosir tak pakai. Ini adalah jam tangan yang nemenin aku. Ya, saksi bisu kesuksesanku nanti. Nah, terus layer kedua di sini ini seharusnya tempat buat gelang sama kalung. Ini adalah tas coach ini dari rumah. Nah, di sini ada kaos kaki. Nah, turun ke sini ini ada staples buat ya ada staples cepitan gitu buat ya jepit apa kayak biar nggak kenapa-kenapa dan kedap udara. Di sini itu ada atribut buat jas yang dimana tak kira pakai ternyata enggak gitu. Nah, di sini ada masker yang tak bawa dari rumah dalam tas ini. Ada buku tabungan juga. Di sini ada manual book dan juga manual book, terus habis itu ya scrub, obeng buat barang-barang yang tak beli di Shopee, baik tempat taruh piring itu ataupun pokoknya jenenge kulkas. Nah, ini ada di sini semua masih lengkap. Nah, di bawah ini ada minyak kayu putih, ada bedak, ada buat pijet, pokoknya kesehatan lah, wellnessku. Nah, di bawah ini ada setrika dan juga ada key spray yang dimana nggak pernah tak pakai selama aku di sini karena kerjaanku nggak butuh untuk nyetrika. Dan selama aku udah nggak kerja pun aku nggak perlu nyetrika sih dan nggak pernah nyetrika karena ya tak gantung di situ, jadi cukup nggak ketekok-tekok lah. Nah, di sini ada gantungan-gantungan itu buat ngelap-ngelap, buat masak, ada sapu buat nyapu, ada ini yang buat
bersihin ranjang di zret gitu. Nah ini tas itu buat ngasih cucian, ngasih laundry ke penjaga kos. Kebetulan bisa laundry di sini, jadi tinggal dikasih, nanti paling lama sih 2 hari udah jadi. Nah di sini buat naruh pakaian kotor. Nah ini juga tempat pakaian kotornya beli di Shopee. Tempat sampah. Dan ini adalah mini kitchen, ini dapurku, karena ini kosan 30 hari atau 1 bulannya 1.650.000, tapi enggak punya dapur bersama. Kenapa aku ngekos di sini? Awalnya karena aku beranggapan bahwa aku tuh kerja dan tidak ada orang tua, aku tuh bisa lebih bebas. Jadi aku bisa main malam, keluar masuk kosan bawa temanku baik cowok ataupun cewek. Tapi ternyata ya itu semua nggak kejadian selama aku kerja. Itu kejadian setelah aku selesai kerja dan aku ya main di sini gitu. Dan nggak pakai kompor itu agak susah karena ya alhasil kamu antara mau makan di luar atau masak di dalam tapi pakai kayak panci listrik serbaguna yang masaknya lama dan porsinya dikit, atau ya kamu kalau emang mau berdikari kayak aku, kalau aku kan hidupnya pengen beneran berdikari, bisa masak sendiri dan lain sebagainya, kayak rumah, tak bikin nyaman kayak rumah, ya aku harus masak di dalam. Dan jadinya kayak gini nih. Jadi di sini ada gas bright gas 5,5 kilo yang masih banyak, ada kompor 1 tungku juga. Aku terakhir masak itu 2 hari yang lalu, makanya gue bisa lihat masakannya, nanti tak liatin lagi. Nah di sini ada penggorengan, ada panci, di dalam sini ada bumbu-bumbu ya, ada bumbu racik 1 renteng buat ayam, buat tahu, tempe, sop dan lain sebagainya. Di bawah sini ada tempat beras, ada panci juga, ada pokoknya banyak lah, wadah-wadah, gelas yang 1 liter dan lain sebagainya. Nah inilah masakanku. Ini aku di sini tuh masak sendiri, yang dimana masak sendiri itu lebih irit dan juga lebih menekan pengeluaran daripada keluar di luar. Dan karena aku punya mini kitchen set yang aku masak di dalam, kelebihannya adalah aku bisa spend uang cukup banyak di awal, tapi aku bisa 3 minggu. Ini aku udah 3 minggu pasca aku belanja di pasar Masjid Agung Jawa Tengah, itu aku belum belanja lagi. Dan kalau aku makan setiap pagi dari Senin sampai Minggu, pagi, siang, sore, malam, nggak pernah keluar uang sepeser pun karena aku masak. Jadi kelebihannya adalah itu. Kekurangannya adalah kamu capek, harus cuci piring, dan kosanmu cukup kotor dan cukup lengket karena ya kamu masak di dalam. So ya gitu. Nah ini, jadi masakanku ini masak nggak tau lah, sawi, bayam, tomat, bawang bombay, bawang goreng, bawang merah, bawang putih, cabe, tak campur semua jadi satu, sama tomat tak campur semua jadi satu. Terus pakai masako sapi, pakai lada, pakai ketumbar. Nah, aku nggak tahu masak apa tapi jadinya kayak gini dan cukup enak kok, cukup enak. Mungkin jadi kayak sop atau kayak sayur apa jangan apa aku ngerti. Nah ini ayam goreng, tak bikin ayam goreng tepung. Ini aku punya magicom sendiri dan aku masak nasi nih. Ini tak taruh sini, jadi ini makanan yang tadi tak makan tak sisain nanti. Jujur tadi makan, kadang gue sering begini, jadi aku makan sampai kenyang, tapi kalau namanya nggak habis tak taruh sini. Dan untuk makanan yang nanti mau tak makan itu tak taruh magicom biar anget
gitu. Nih kamu bisa lihat, jadi kayak gini ya kan. Nah ini ada gelas-gelas yang belum tak cuci gitu. Nah ini ada minyak goreng, ada teh dan lain sebagainya. Nah ini, jadi ini ada dua, yang di sini sama yang di sana. Nah yang di sana bawah-bawahnya juga ada bumbu-bumbu lagi. Ini ada oat. Dulu pas aku masih kerja cukup sering aku makan oat untuk sarapan, tapi since aku sekarang udah nggak kerja ya aku masak atau makan yang ada di sini. Karena pada saat aku masih kerja di Bismillah aku cuman punya Magicom sama panci listrik. Jadi aku belum punya kompor, so ya masih cukup minimalis, rada cukup lah, nggak senyaman itu. Dan taraf hidupku tuh mulai naik bukan pada saat aku kerja, tapi setelah aku kerja dan setelah selesai dari Bismillah sebagai manajemen trainee, itu aku baru taraf hidupnya naik gitu loh. Jadi setelah aku selesai manajemen trainee baru aku beli kompor, beli ini, beli itu. Nah gitu. Ini ada tempat taruh piring, taruh mangkok, taruh makanan juga. Ini ada tempe tahu juga. Jadi aku kalau masak pasti ada tahu, tempe, ada daging ayamnya, sama ada sayur. Jadi 4 sehat 5 sempurna lah gitu. Ini ada yang alat-alat buat masak, sendok-sendok, centong begini, telenan, gunting, pisau, sama garpu sama sendok. Nah ini minyak goreng dan sebagainya. Nah ini jadi karena kita ini paling pojok. Nah ini aku sering buka buka jendela biar ventilasinya bagus, since kita juga masak di dalam. Jadi kita nggak bisa 24/7 tutupan full AC atau AC dimatiin doang. Sirkulasi udaranya harus sehat dan jalan. Ini aku juga beli gorden. Ini aku beli tiangnya begini, palangnya begini di Shopee gitu kan. Terus habis itu tak masukin gordennya nih begini. Tuh, jadi kalau malam nutup jebret gitu. Sebelumnya aku pakai sejadah tak double tip. Tak double tip serius. Karena walaupun ini ya kayak begini, tutupan begitu, tapi kalau hanya malam itu sinar atau cahaya dari luar, apalagi di sini tuh ada lampu nyala kalau malam langsung ke sini, itu cahayanya masih masuk dan bikin tidur nggak enak dan nggak kondusif gitu. Nah di sini mari kita masuk kamar mandi guys. Nah inilah kamar mandiku ya, kamar mandi kosanku. Ini kamu bisa lihat serbet juga kan. Nah oh ya, jadi kalau umpamanya nggak masak, ini gasnya tak taruh sini, kompornya tak taruh bawah. Aslinya kan kompornya kalau masak di sini, jadi taruh bawah. Terus habis itu wadah-wadah ini tadi tak taruh sini biar kalau ngambil makanan jadi gampang. Ini adalah kamar mandinya, kau bisa lihat. Nah, jadi ini kamar mandinya, kalian bisa lihat. Nah, ini kalau hanya kalian lihat langsung, ya cukup oke lah, nggak gede-gede banget dan pastinya nggak kecil. Karena salah satu hal yang tak lihat ketika aku nyari kos pada saat itu, selain daripada ini bisa keluar 24 jam dan bawa cewek atau enggak, adalah kamar mandinya gimana. Dan ini kamar mandinya cukup proper. You can see secara size ini bagus dan cukup. Terus habis itu ada exhaust fan-nya yang dimana bikin kamar mandi ini kering kalau hanya kamu setelah selesai mandi atau kamu pakai. Jadi bersih lah gitu. Nah, di kamar mandi ini ada bak. Jadi aku nggak pernah mandi pakai shower, mandinya pakai bak karena biar cepet, dan emang kebiasaan aku mandi pakai bak nggak pakai shower. Terus ini ada alat tempat buat mandi, ya kan, dari face wash sampai sikat gigi, odol gigi, scrub juga ada. Terus sampo, terus conditioner. Ini toilet ya. Ini toilet yang cukup bersih karena kan kalau mamanya ini since gak ada dapur umum, aku masak nyuci kan di sini. Pokoknya setelah aku nyuci dan masak itu
bak juga tak kuras, toilet juga tak gosok, tak bersihin pakai spons. Biar kenapa? Karena ini jadi satu, maka aku harus terima konsekuensi bahwa aku harus bersihinnya 2 kali gitu. Nah, since ini emang ya space-nya cukup sempit untuk apa namanya jemur ini, since ada exhaust fan makanya tak jemur di situ. Dan ini aku beli palang yang di sini tak taruh sini begini buat jemur ini. Jadi di bawah langsung exhaust fan dan kering. Itu sikat juga beli dari Shopee. Dan ini tempelan-tempelan kayak gini, ini aku beli cukup banyak ya. Di sini ada, di situ ada, di sini, di situ, dan di sini, di situ juga. Karena kenapa? Karena kosan ini nggak boleh memaku atau nggak boleh mempaku, nggak boleh ngebor juga, ngebor. Nah ini adalah buat bersihin toilet, kamar mandi, cuci piring dan lain sebagainya. Nah ini di sini semuanya, sunlight, spons, ada dingklik buat kalau duduk buat pas cuci piring ya kan, cuci panci, wajan dan lain sebagainya setelah masak. Ini ember yang dimana ya buat taruh ini, dan ya buat cuci piring juga bisa. Ini tutupnya buat tutup ini harusnya, tapi nggak pernah tak pakai, nggak pernah tak tutup. Nah ini juga tak tutup. Nah jadi masalah yang ada di kos ini, since aku itu masak di dalam dan aku nyuci itu jadi satu dengan kamar mandi, jadi makanannya jatuh dan lain sebagainya. Itu adalah kosan ini itu punya masalah di kosan ini tuh ada tikusnya, yang dimana tikus ini itu lewat bolongan kamar mandi. Dan apa ya, awal-awal aku ngekos kan aku beli beras, aku beli buah dan lain sebagainya. Plastik buah dan plastik berasnya itu tuh ada bolongan. Aku bingung awalnya, kan aku nggak pernah ngerantau ya. Aku kira ini tuh mungkin karena bebannya keberatan atau gimana. Dan bolongannya tuh bolongan kecil, bulat, agak bentuk lonjong begini gitu loh, kayak sobek begitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kok setiap malam itu tuh ada suara cek kayak ada yang gigit-gigit gitu loh, gigit-gigit plastik tuh loh. Nah, terus habis itu ini pintu kamar mandi aslinya nggak bisa nutup begini. Kenapa aku nggak bisa nutup begini? Karena ininya itu dia kalau ini kan kamu bisa lihat skrupnya kan agak renggang. Kalau mamanya dikencengin, nah ininya mendelep set, jadi nggak bisa nutup secara sempurna begini. Nah ininya nggak bisa, nggak bisa mentul, nggak bisa mentul gini. Kalau tekan ke sana, dikencengin, nah itu nanti dia nggak bisa nutup begini. Tapi nutupnya dia begini. Nah jadi dia nggak bisa nutup, alhasil kadang tuh kebuka begini. Nah pada saat kebuka begini, karena aku cuci juga di sini, ini kadang nggak tak tutup. Nah nggak tak tutup, kalau malam tikusnya masuknya dari sini gitu. Karena kenapa? Aku pernah ini, karena apa, lagi pergi, ini tak buka ya kan, terus habis itu ini juga tak buka, ada Indominya itu tak taruh sini kan. Terus habis itu pas aku pulang, Indominya tuh dengan pola gigitan yang sama udah kebuka, dan Indominya ada di sini. Jadi dari sini dia pindah ke sini dan udah kebuka, literally di situ. Jadi tikusnya kan lewat situ. Karena nggak mungkin lewat situ, nggak mungkin lewat sini, karena kan konturnya beda. Nah konturnya kan begitu. Jadi mereka nggak mungkin ke sana kan. Nah ini lewat sini kan nggak mungkin. Nah jadi begitu. Nah ini kalanya sekarang udah bisa ditutup. Nah kan gitu. Nah begitu. Selain daripada itu, jujur kosan ini cukup nyaman, penghuninya yang jaga kos. Tapi memang fasilitasnya sayang banget nggak ada dapur umum. Dan kalaupun ada dapur umum, sepertinya
kan yang ngekos banyak, jadi kalau masak itu ganti-ganti. Kalau hanya sekarang kan aku masak itu bikin dapur sendiri, mini kitchen sendiri, sehingga ya kalau mau masak tinggal aku doang yang masak gitu kan, nggak ngantri kan gitu. Sebagai manajemen trainee sales and field marketing di PT Wismilak Inti Makmur Tbk di bawah PT Gawijaya area Semarang, penempatannya di situ. Ya beginilah hidupku. Sejatinya hidupku lebih parah dan juga lebih nggak enak dibandingkan ini semua. Kau bisa lihat aku udah ganteng, potong rambut udah oke. Itu semua tak lakuin setelah aku nggak lanjut dan menyelesaikan manajemen trainee ini, ya. Dan kerja di sini adalah pekerjaanku pertama kali seumur hidup setelah aku lulus kuliah. Dari awal aku tahu bahwa aku nggak bakal lama di sini, dan ya untuk batu loncatan aja lah. I'm not seeing myself in a short term or in a long term in this company or even in this field, which is sales and field marketing, ngerokok lagi. Tapi ya aku belajar banyak, dan di CV pasti bagus dan bisa di convert ke portofolio pribadi yang dimana nambah value kamu dari presentasi panel yang tak bikin itu. Ya pertama kali kerja seumur hidup nggak cocok, wajar kan. Dan dari ketidakcocokan ini aku jadi lebih tahu mana kerjaan yang emang cocok sama aku dan yang emang tak pengen, dan mana yang enggak gitu. Mungkin kebalik, kalau orang biasanya mereka nyari kerja, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi pekerjaan impiannya tuh sudah jelas dari awal. Sedangkan kalau aku kebalik, kalau aku malah setelah lulus pokoknya kerjaan apapun itu tak sikat tak babat, seenteng kerja aku orang nganggur. Nah setelah aku kerja sekarang baru aku tahu, oh kerja tuh gini. Maka karena aku dulu bekerja nggak cocok dan begini, sehingga kedepannya kerjaanku harusnya begini yang cocok sama tuh ini. Jadi preferensiku kebentuk tuh mulai dan baru sekarang begitu. Ya semoga kedepannya aku dapat kerjaan yang lebih baik dari sini. Tapi aku ngerasa I don't know man, setelah aku kerja di Wismilak tuh I see a lot of things, dan baik di lapangan ataupun di data, di atas kertas, di atas Excel. Dan ketika aku ditempa dan berproses sekeras ini dibandingin sama teman-temanku yang lain yang mungkin masih berkuliah atau masih nganggur atau kerja jadi admin yang lebih enak daripada aku gitu kan, nggak kerja dari jam 8 pagi keluar udah di lapangan sampai jam 8 malam baru pulang selesai store gudang, store uang gitu kan. Tanggal merah, libur bersama, cuti bersama itu kita nggak dapat. Sabtu juga nggak libur, katanya bilangnya setengah hari tapi pulang jam 4 sore gitu kan. Ya buat pembelajaran dan apa ya, dan ya buat belajar lah. I just see on the bright side, you know. Dan ya aku ke Semarang nih, kesini kerja dengan budget yang terbatas, dan aku mencoba untuk menikmati kota ini setelah aku selesai di Wismilak, tapi nggak bisa semenikmati itu karena keterbatasan dana. Ya jujur gajiku tuh habis buat apa ketika aku selesai resign dari dan juga menyelesaikan dari manajemen trainee di Wismilak itu, ya buat ya ngupgrade hidup ini, beli kulkas, beli panci, beli clipper, beli skincare, beli lemari, beli rak susun, beli gantungan dan lain sebagainya. Karena ketika kamu ingin hidup yang cukup dan nyaman buat kamu itu, untuk mulai dari nol itu keluarnya juga banyak gitu loh.
cost of living tuh mahal. Walaupun mungkin kamu beli berapa sih, 66.000, 100.000, 50.000, tapi kalau kamu beli banyak dan di total cukup mahal. Apalagi belum kamu bayar kosnya. Di sini kosnya 1.650.000. Belum kamu bayar listrik, belum kamu bayar galon, belum kamu bayar laundry. Lama-lama habis gitu loh. Karena gajiku di sini itu kan 6 juta. 6 juta kepotong PPh sama BPJS 5.900.000. Jadi tapi dapat uang pulsa 100.000. Jadi di bulan pertama itu terima gajinya 6 juta. Tapi di bulan-bulan berikutnya yang dimana aku kerja 3 bulan di sini as a management trainee itu bulan kedua sama bulan ketiga kan udah dapat uang makan. Nah uang makan itu kan 1.250.000. Nah sehingga ya terimanya sekitar 7,2 jutaan lah. 7,2 juta 7,2 juta bayar kos bayar ini itu. Jadi kan ada dua, ada fixed cost sama ada fixed cost sama operational cost. Selesai buat bayar fixed cost itu udah 5,9 lah. Operational cost belum kamu ngupgrade ini semua. Jadi uang habis buat apa? Ya buat upgrade hidup di sini gitu. Dan since aku mau balik dan orang tua aku jujur nggak tahu kalau aku punya semua ini dan nge-upgrade sebanyak ini, khususnya kulkas, kompor, gas, lemari dan lain sebagainya, aku jujur agak bingung gimana, apakah aku harus bawa kulkas ini dan ngepackingin ke Jogja pulang ke rumah atau enggak. Tapi setelah tak pikir-pikir kayaknya tak jual aja di barang bekas atau Barkas Semarang gitu, dengan harga yang miring dan secepatnya kau ada yang belilah. Atau apalagi kan ada ember yang gede itu kan nggak mungkin tak packingin. Jadi ya paling ntar beli kulkas, mas mau tak kasih ember nggak, ini ambil aja nggak apa-apa gratis gitu. Karena jujur aku di Semarang itu kalau orang lain mungkin mikirnya rugi banyak, tombok banyak, tapi aku nggak mikir secara finansial loh. Bahkan temanku bilang ini sia-sia, dan mungkin untuk baru sekarang aku rasa ini sia-sia karena aku beli kulkas tuh baru 16 hari. Serius, baru 16 hari. Dan udah mau tak jual dan waktunya untuk pulang. Nah, aku lihat di sini tuh sebagai belajar tuh loh, kayak kapan lagi aku bisa beli sesuatu buat hidup pakai gaji sendiri. Seumur hidup baru sekali ini. Kapan lagi aku belanja ke pasar Masjid Agung Jawa Tengah buat aku makan sendiri, masak sendiri, taruh kulkasnya dan lain sebagainya. Jadi belajar untuk hidup sendiri seumur hidup itu baru sekarang ini, dan itu lebih berharga daripada mungkin uang berapapun yang bisa nanti ditabung atau apa. Karena percayalah kalau hidup sendiri kayak gini, uang tuh bakal habis gitu loh. Dan if you do not try things that I did right now buat aku sendiri, karena sampai rumah nanti aku pasti nggak bakal begini. Sampai rumah kan aku bangun makanan udah ada, ya toh, kulkas sudah ada, semuanya udah lengkap. Kalau mamanya baju kotor tinggal taruh di keranjang, besoknya udah jadi, nggak perlu nunggu 2-3 hari kayak di laundry ini. Nggak perlu aku belanja gitu kan, karena bapak mama aku kan yang belanja, semuanya udah sedia, udah ready. Jadi di sini aku benar-benar belajar hidup. Dan yang namanya orang belajar itu tuh pasti lebih banyak rekoso dan lebih banyak keluarnya, lebih banyak ruginya, because you learning. Kau belajar sesuatu pasti ada mistake atau ada kesalahan, pasti ada sesuatu yang belum pernah kamu coba dan you don't know what the fuck you doing. Tapi kan untuk sampai 10.000 langkah kamu harus mulai 1 langkah, dan 1 langkah itu tak lakuin sekarang. That's the shit that matters. And bebannya tuh lebih valuable dibandingkan uangku 7 juta kemana gitu kan. Karena kan pada akhirnya kalaupun aku pulang ke Jogja tak packingin semua, uang 5 juta tuh habis buat apa sih? Buat beli jaket, buat beli apa? Nggak mungkin uang tersebut tak taruh di reksadana saham tuh, kepanjangan itu anjir. Toh juga mau buat apa? Mau buat bayar S2 kamu, dikira S2 berapa? Jadi ya itu sih.
This is me, Rafael Kaisar Gultom, di umur 22 tahun, di bulan Juni, Semarang, tanggal berapa tadi aku lupa, hari Jumat, jam 3 sore, pasca aku kerja sebagai manajemen trainee di PT Wismilak ini Makmur Tbk, penempatan PT Gawijaya area Semarang. Ini adalah series di mana aku udah mau balik ke Jogja. Semoga video ini jadi kenangan dan ya saksi bahwa aku berproses pertama kali kerja tuh begini di umur 22 tahun. Aku nggak tahu umur 23 aku di mana, umur 24 aku di mana, 25 aku di mana. Semoga lebih sukses, lebih nyaman, lebih baik, lebih dapat kerjaan yang layak lah. Dan orang tua nganggap kerjaannya sebagai kerjaan yang beneran bisa dikerjakan, a real job. Because aku kerja di Wismilak itu, orang tua aku sendiri tidak menganggap aku kerja di Wismilak itu sebagai a real job. Itu pekerjaan yang katanya sih gak jelas gitu. Kerja di Wismilak tuh pekerjaan yang gak jelas, perusahaan perorangan, perusahaan pribadi. Ya bener sih, tapi jelas gak jelas kan tergantung orang. Kalau ditanya aku pekerjaannya jelas atau enggak, pekerjaannya jelas, cuman memang ini aku bisa ngelakuin, buktinya aku menyelesaikan, but I'm not built for this, dan aku nggak melihat diriku di sini dalam jangka waktu dekat ataupun lama. Begitu. Ya, beginilah aku. Semoga video ini jadi saksi, dan memang aku bikin video ini untuk kenang-kenangan. Aku kerja dan aku pernah di Semarang berdinamika kerja, bukan jalan-jalan, bukan main. Walaupun bisa main, akhir-akhir ini aku banyak main, cuman ya ini buat kenangan lah ya. 10 tahun aku jadi apa, 5 tahun dari sekarang aku jadi apa, ingatlah aku mulainya begini. Ya mungkin pada saat ngedit ini nanti tak cantumin potongan-potongan aku selama kerja sebagai manajemen trainee di Wismilak seperti apa. Pasang banner, jualan rokok, kehujanan kepanasan, naik mobil box, ya kan, rayon Purwodadi Demak gitu kan. Seminggu sekali baru balik, gitu kan. Pulangnya biasanya maghrib atau malam, sampai penginapan nggak langsung tidur tapi ngitung uang dulu, laporan dulu, semuanya selesai sampai jam setengah 10. Aduh, ya ini ntar tak cantumin lah. Semoga aku nggak jatuh di lubang yang sama ya, yang kayak gini lagi. Aduh, jangan sampai, dan aku nggak mau lah. I'm too valuable for this, for real. Dan aku hormat dan menghargai orang-orang yang di balik layar dan ada di Wismilak dan Gawijaya, tapi aku nggak melihat diriku di sini. Dan menurutku tuh nggak apa-apa, karena aku umur 22 nggak tahu kerja seperti apa, dan sekarang baru tahu kayak gimana. Dan aku fair enough to say like this, cause I already know kerja itu seperti apa gitu. Selama di sini aku baru ke Pantai Marina, Sampokong, Simpang 5, belum kemana-mana. Jadi besok aku rencana sama kenalanku mau ke Lawang Sewu, Museum Mandala Bakti, sama Sampokong lagi, karena di Sampokong aku belum foto. Jadi ya ini foto-foto sambil jalan lah pokoknya gitu. Besoknya ke Kota Lama foto juga, ke POJ foto juga, atau kemana lah nih diatur aja. Jadi ya gitu deh. Habis ini aku mau ngambil box. Ya, ngambil box buat apa? Ngambil box buat naruh kulkasnya, karena kan kulkas ini mau tak jual, dan packingnya kan walaupun bisa di pick up pakai JNE dan kirim ke dia atau gimana kayak, tapi at least aku udah ada box lah begitu. Nah ini aku mau ngambil box, mau ngambil kardus, dan ya ini video pertama series aku
mau pulang ke Jogja. Ini tadi kamu bisa lihat semua barang di kosan udah ada. Jadi hari ini aku mau ngambil box, habis ngambil box aku ngevideoin kulkasku karena mau tak jualnya ke Barkas Semarang. Semoga ada yang minat secepatnya. Di bawah 3 hari udah terjual gitu kan. Dan ya ntar pokoknya kalau hanya ada update aku nanti selalu bikin videonya begitu. Aku nggak tahu siapa yang nonton, but ya terima kasih udah nonton. Dan di Semarang ini siapapun orangnya, dari yang penjaga kos sampai sampai manajer, sampai supervisor, sampai sales, promotor, admin, atau bahkan perempuan-perempuan yang aku kenal di sini dari dating apps, kalian semua adalah orang yang ikut campur tangan dalam aku berproses di dunia profesional. Kalian semua yang kenal aku, ngerti aku, tahu aku di sini. Kalian semua yang kenal aku selama aku di Semarang. Orang yang ikut berproses, ikut campur tangan dalam pembentukanku berkarir dan hidup di sini. Untuk kedepannya 5-10 tahun ke depan, aku pasti gak bakal lupa kalian semua. Dan untuk kalian yang nonton, gak tahu kapanpun itu, ya kalian sedang melihat kenangan, saksi, bukti dari seseorang, which is aku, sedang berproses di awal hidup. Ya, gitu. Ya, aku di sini dan sekarang itu adalah Rafael yang sudah bukan fresh graduate lagi. Ya walaupun nggak ada pengalaman 1 tahun, tapi at least sudah pernah kerja. Ya kan titelnya bisa dari International Relations Graduate jadi ex Management Trainee Sales and Field Marketing, nah kan gitu. Tapi ya dari dulu kan video terakhir ini kan yang pas aku di YouTube itu kan pas aku ngomong pas tahun baru, yang dimana pada saat itu aku udah lulus kuliah dan cari kerja dan belum ada pengalaman kerja. Sekarang aku ngomong sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, like pengalaman kerja yang beneran hands on experience. So ya, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Thank you for watching, dan doain aku ke depannya lebih baik daripada sekarang. Apapun yang tak lakukan, awal dari semuanya, anak tangga awal aku membangun karir dari sini. Dan orang di balik ini adalah orang di Gawijaya dan orang yang aku temuin, yang bantu aku, yang kenal aku selama di Semarang. Sekarang umur 22, aku nggak tahu umur 23 aku di mana. Dan habis ini masih ada video lagi, jadi ini bukan yang terakhir. Sampai aku di Jogja tak videoin. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi di hari ini adalah hari dimana aku terakhir di Semarang. Sesuai sama apa yang tadi malam tak upload dan tak tulis, yaitu my last dinner in Semarang, yang dimana nanti bakal jadi my last lunch in Semarang karena aku belum makan siang. Hari ini adalah hari terakhir aku di Semarang. Aku mau ngasih tahu bagaimana kosanku setelah semuanya diangkut. Ini tadi aku habis ngangkut di JNE Cargo habis sekitar 717 gitu. Karena barangku sekitar 178 kilo. Ada 3 box rokok besar dan juga 1 box kulkas 2 pintu yang 1 meteran itu. Jadi makanya kenanya agak mahal karena banyak. Oh ya, plus koper. Nah, nih mau tak kasih tahu bagaimana kamar kosku buat kalian. Spesial di hari aku terakhir di Semarang.
Ya, jadi mulai dari sini. Ini ada aku di sini. Ya, ada aku di sini, ya kan? Ini ada aku di sini. Jadi ini apa namanya? Pintu masuk. Ini ada jam. Jam seharusnya kos nggak ngasih jam, cuman aku beli jam sendiri dan nggak tak bawa karena kenapa? Karena ya nggak butuh-butuh amat lah, taruh aja di sini gitu kan. Cukup banyak beberapa hal yang tak tinggal di kosanku, seperti kayak jam ini. Terus ini aslinya tempat TV, cuman TV-nya itu tak copot dan tak taruh tempat skincare, tempat kunci dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu ini bantal yang dikasih sama kosan. Terus ini ada lemari. Ya toh, nih udah kosong semua. Terus habis itu ini ada box bekas. Ada kursi, meja. Tuh udah kosong semua. Ini nanti yang mau tak bawa tak taruh jok. Tuh, aku berangkat cuman bawa tas kecil aja. Ini box-box yang buat rokok tadi. Terus tempat sampah, sepatu, jendela, my mini kitchen ya kan. Dulu pas aku masih kemarin pas aku masih masak, dan kamar mandi. Tuh, banyak yang tak tinggalin, nggak tak bawa. Ya cukup sederhana lah ya, nggak gimana-gimana. Jadi pemandangannya langsung keluar sana. Jadi itu kosanku. Dan di hari terakhir ini aku nggak punya waktu banyak karena ini udah asar dan ya aku harus balik gitu kan. Nggak bisa lama-lama juga karena selak kewengen gitu kan. Aku cuman mau bilang terima kasih buat semua orang yang ada campur tangan di aku, baik Wismilak ataupun non Wismilak, yang nemenin aku selama ini, yang nge-support aku, yang ya mungkin doain aku, yang ngajarin aku banyak hal selama aku di Semarang, baik di dalam kerja ataupun di luar pekerjaan. Dan terima kasih buat semuanya yang dimana bikin kota ini yang awalnya itu adalah kota untuk kerja, dan mungkin setelah aku selesai manajemen trainee bisa langsung balik dan cari kerjaan lagi, sehingga kota ini kayak nggak ada rasanya. Tapi karena kalian, aku stay for a while di sini, nggak langsung balik, yang dimana aku juga jalan-jalan, kenal orang baru yang beneran genuine connection, membuat kota ini itu jadi lebih hidup, jadi ada cerita, jadi ada milestone tertentu dan ada kenangan di sini. Jadi bukan cuman kota kerja. Ya mungkin aku udah kemana-mana tapi belum bisa mengeksplor semuanya di kota Semarang. Banyak hal yang aku belum explore, but ya sudah cukup oke lah, yang dimana bikin kota ini jadi punya cerita dan gak hambar atau kenanganku gak pahit di Semarang. Dan kenanganku gak cuma di Wismilak doang, tapi ya ada kenangan lain yang bikin lebih hidup dan bikin lebih berkenang dan memorable di sini. Terima kasih buat semuanya. Thank you for everything. Percayalah, orang-orang yang ada di Semarang, baik Wismilak ataupun non Wismilak, yang bikin aku sampai saat ini 5-10 tahun ke depan, kalian adalah orang yang ngebentuk aku in the future. Jadi ya aku gimana ke depannya gak jauh-jauh dari campur tangan kalian semua. Dan ya aku mau bilang terima kasih dan doain aku hopefully sampai rumah dengan selamat, dan kedepannya dapat kerjaan dan dapat hal yang lebih baik lagi. Karena sejatinya kita pengen berprogres ke depan, ya toh. Kita pengen hal baik ke depan, dan rencana kita pasti baik, tapi rencana Tuhan gak ada yang tahu. So yeah, all we can do is we're trying our best. Let God do the rest, kan gitu.
Ya situ aja. Terima kasih buat semuanya. Thank you for everything. Aku Rafael, aku izin pamit dari Semarang. Terima kasih. Ya, beneran balik ini naik motor. Dan ntar video-video nanti mungkin pas di jalan aku makan di mana atau mampir di mana gitu kan. Ini kita santai aja lah, nggak kejar-kejar waktu amat kok. Gitu. Nah, aku cerita nih mama. Apa kamu juga kok kan terus iya, tapi kan setengah atau rasa komplit aku sing sak omah tinggal tekon. Akhirnya yo ngomong nyampe kene kowe ngono kuwi. Tapi aku yo pas kon nyampe kene aku yo bingung ngarep kata-katane kepiye. Soale nek jarene Rafael kan fokus karo kowe sike aja jare Rafael. Kan jarene Rafael Bung Rafael yang sing kon masang banner iki. Tunjukkan mukanya, nah ini orang-orang yang masang banner ini yang di Semarang. Nah, kalau kalian yang di video ini ya, yang di video ini melihat banner yang di Semarang itu Wismilak. yang Wismilak ya. Mereknya apa? Trivo. Trivo. Nah, tolong. Mau beli kompetitor ya. Orangnya nih. Nah, yang masang beliau. Apa jari Rafael ngopo kalau disebut-sebut ya mau pasang banner dodol rokok mau sebut-sebut. Sedirong ketampa Wismilak dengan motivasinya itu memotivasi Bung Kevin ini. Memotivasi ini. Bahwa harus fokus ke dirimu untuk berkembang biak. Berkembang baik sebelum berkembang biak. Piye toh? Ya barangkali kan mumpung di apartemen kan ya udah pamer H2. Bentar, mumpung mau pamer bisa pamer ini kawan. Ini kawan nih. Porsche. Dan di Jokowi. Neng Jakal. Anjay. Aku juga bisa melewati kayak gini. Miata Porsche. Miata aku ya ono. Miata Porsche. Tapi sik lawas, tapi ora sik pop up, sik lampu kan ya. Tapi modelnya Jadi pop up sih banget bu. iya bukan sik pop up sik nganu, sik pop up tapi ya. Wes M4 wis ketemu M4. Oh sudah ya. Itu mah jujur Untuk pasaran sih memang. Tapi kayak kita tuh ya wis modifikasi. iki tinggal dicopot lampunya wes kita tanam di rumah kawan. Oh ya, nyokel ana tutukannya kayak gue. Krek ke. Ntar kita Kan buru ayo mutu-mutu. wes kenal aku kapan? 5 menit lalu. Kenal ya udah pertama kali ketemu tuh. Pertama kali ketemu sih. Pertama kali ketemu di SD tuh. Berarti ada se-SD. SD tapi SD ini kan aku enggak ya. Kan kita kan kelas itu kelas 6 ini. Kowe nunggak apa, Cuk? Enggak, Cuk. Anjir kok iso? Bener goblok. Hasil. Cuk, aku umur kancanan ro Kevin aku lagi ngerti Kevin nunggak, Cuk. Jarene sih mergo gurune sayang ya ta pengen ketemu. Kan biasanya ngono kan cikane iki kowe nunggak to ora apa-apa mergo gurune sayang ro kowe regen kagum bisa dadi makane ninggal kelas ngono lho. Jadi kan men iso 2 tahun ketemu terus. Akal-akalane wong tua kan ben ngono kuwi nek aku kan ben cilik pinter to bilang bergawe goblok wae sok ya. Tapi centranan nilaimu di bawah rata-rata kan Mas? Mulu ya pokoknya aku kadang-kadang nunggak wae menurut alasannya aku lali ya. Ya berarti pertama kali ketemu Rafael kapan? SD. Berarti salah iki kelas 6 kelas 5 ngono pokoknya bar aku naik kelas iki njutku pindah kok. Wis lulus maksudnya. oh, wis lulus. Berarti kelas 6 era kelas 5 kayaknya. DE yo 2. Berarti ketemu SD. Yes. SD-ne SD ngendi? Buku siji. SMP ada ketemu nih, Ra? Yes, ketemu nih. Kakak Ber- kelas. Berarti kan pas kelas 3 ya SMP kelas 3 kelas 1. Berarti pas SD aku kelas 4 ke kelas 6. Ya, itu. Berarti SD ketemu, Ya, SMP ketemu, SMA ini pisah. Ya, bisa kuliahnya Pisah, tapi tetap ketemu. ayo. Oh, kan teng daftar sih kancane aku enggak ada.
Oh, tenan nyok. Juga seragam kayak. Oh iya, Aku jiko Almet deh sing ngancani aku anjir. Sing moto kayak aku ning apa anu ya? Pas Covid kayak ya. Iya. Aku nggo Corsa Rohis lho. Iya betul. Anjir. Dijak muter-muter kampus. Saya kampus pertama ya. Kampus 1. Ya, nyasar. Berarti mek kenal aku, ngerti aku ke SD. Ketemune SD. Kenalnya SMP. Kenal SMP. Yes. Nongkrong menepongi kapan pertama kali? SMA ya? SMA Covid tuh. SMP toh kan dibedhe pas SMP. Sik ngomong iki POV ini kowe apa DE? Nek POV ini DE SMP, tapi nek POV ini kowe SMA. Oh iya. IC kelas berapa kelas lu? Kelas 3. Ya kelas 3 ya. Heeh, kelas 3. Kelas lu. Wis Covid belum tau urung ya? Wes, awalan Covid kan kelas terluar. Ya kita tuh dibentuk itu karena Covid. Oh. Ada Berat. ketemu ning sotonan kan saya nggo masker, saya ditali. Oh. Nganggo masker ditali terus nyengkane bapakku ning endi? Iya. Dengan polosnya bapakku ning endi? Ya aku mau jawab wes. Kita awalnya ketemu apa ya, Pak? Apa endi? Ora ya kowe cuk sing ketemu yuk. Aku ceritake pas kowe awal ketemu Chandra. kan? Oh iya, sing pas kelas 7 mlebu. Oh. Dengan gagah beraninya. Iki kurang siji ya personile. Anu. Kowe kenal aku kapan? Kenal kowe iki ket SMP. SMP kelas 1 kelas 7. 7 apa? 7C. Wis 7C. Kelas SMP. yang diidam-idamkan. Betul. Akan teror-terornya. You know? Menciptakan murid-murid yang siap tempur dan siap kuli ya. Makanya tahan banting semua kita cuy. Berarti kenal aku kelas 7. Nah, Kelas 7 bareng. pas itu bareng, bahkan pulang pun juga bareng kawan. Kelas 8 bareng. Nah, Kelas 9 bareng. sama bareng. SMA ne pisah. Bisa. Tapi wis nongkrong bareng, main Evoke wis kelas 1 Ya. deh. Kelas 1. SMA. Kelas loro SMA kita baru membentuk mini poker. Betul. SMA kelas 2. Kan pas Covid SMA kawan. Kuliah Aku SMP ya. SMA SMP. Iya, SMP kelas 3. kuliah IJ bareng. Nah, kuliah saya bareng. Tekan saiki. Tekan saiki. Jadi kurang 1 orang cuman sedang apa wong itu. Ojo lah kok metu grup cok. Alright guys, here it is. Finally udah sampai. Home sweet home. Balik lagi di kamarku. Dimana aku interview Wismilak di sini, interview MT Lion Air di sini, interview ODP Regional Business Bank Mandiri di sini, interview MT Fastrata Buana di sini. Ya. This is my room, guys. Ini kamarku. Kamu bisa lihat. Wah, anjay mabar. Home sweet home. Ini saking lamanya aku nggak balik sampai ditaruh plastik mika kayak gini. Ya, ginilah. Look at this, look at this, look at this. Nih, ini apa ini? Ini apa nih? Nih. ID card. Topi KKN dan lain sebagainya. Home sweet home. Home sweet home yang nyemangatin aku. Kalau hanya aku belajar, aku kerja. Ya. You know how it is. Gitulah. Home sweet home.
akhirnya sampai. Ya pulang-pulang bawa inilah lanyard MT Wismilak.